Oke, ya sesuai yang ditulis di Instagramnya Axel TPB ya. Jadi ya, malam ini kita mau bahas tentang gaya-gaya, gitu ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang udah familiar untuk materi ini. Pasti semua sih mestinya familiar ya, karena kan mestinya yang mas dapat pelajaran fisika itu jurusan-jurusan yang berhubungan dengan IPA. Jadi mestinya kalian udah dapat gitu ketika SMA. Kecuali ada yang nyebrang sebelumnya. Oke, jadi hari ini atau malam ini kita bakal bahas soal dinamika. Nah, di sini kita batasin aja dinamika partikel. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau membahas dinamika tapi dengan asumsi benda yang kita lihat tuh masih benda titik. Jadi bendanya itu dimensinya belum kita hitungkan, belum kita perhitungkan. Jadi ini soal dinamika partikel. Ya, isinya dinamika partikel itu apa? Dinamika partikel itu ngebahas tentang sesuatu hal yang menyebabkan sebuah partikel atau sebuah benda titik itu bisa bergerak. Di sini ada yang bisa nebak kira-kira hal tersebut tuh apa? Dari teman-teman yang datang ini? Izin jawab gak? Boleh, Arya, Mangga. Ya, percepatan yang bikin sebuah benda bergerak. Oke, sip. Thank you, Arya. Sudah hampir benar, tapi sedikit lagi, masih ada yang kurang. Oh, gaya. Oke, benar, gaya. Jadi yang menyebabkan sebuah benda bergerak itu adalah gaya. Betul. Ya, tapi gaya. Nah, baru nanti dari gaya itu, makanya sebuah benda itu bisa punya percepatan. Karena awalnya tuh mesti ada gaya dulu. Jadi benda nggak tiba-tiba langsung punya bergerak atau langsung punya percepatan, tapi mesti ada yang memulainya atau yang memberikannya itu gaya. Jadi di sini kita sesuai bahasannya ya, kita kan akan membahas tentang gaya-gaya. Jadi dinamika partikel ini sebenarnya sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang gaya. Gitu. Ceritanya seperti itu. Oke. Kemudian untuk membahas dinamika partikel ini ada hukum alam yang biasa kita pakai. Gitu. Kira-kira di sini ada yang bisa menebak gak hukum alam apa yang biasa kita pakai gitu buat pelajaran dinamika? Izin jawab gak? Boleh, Arya. Mangga, mangga. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, ya betul. Atau lebih tepatnya lagi, hukum Newton aja ya, cukup. Karena semuanya, semua hukum Newton itu kita pakai, dia termasuk hukum alam. Oke, maka kita di sini dimulai pembahasan kita malam ini kita mulai dengan yang namanya hukum Newton. Ya. Oke. Hukum Newton itu terdiri dari yang berhubungan dengan gerak ya, karena kan kita sekarang ngebahasnya tentang gerak. Maka ada beberapa hukum Newton yang berhubungan dengan gerak. Yang pertama itu, ada yang bisa nebak selain Arya? Hukum Newton pertama Ya, tentang betul. genggaman. Gampang kan? Ya, tinggal hukum Newton pertama. Berarti yang lainnya ya sesuaiin aja ya, tinggal kasih nomor aja. Berarti yang pertama itu ada hukum 1 Newton. Ya, penyebutannya tuh angkanya dulu baru Newtonnya ya. Jadi hukum ke-1 dari si Newton itu maksudnya. Bukan hukum Newton yang bukan hukum dari si Newton 1. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi ini hukum 1 Newton. Oke. Hukum 1 Newton isinya apa? Hukum 1 Newton itu isinya kalau secara kalimat panjangnya itu suatu benda kalau dia diam dia bakal tetap diam. Kalau dia bergerak dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Itu. Nah, tapi di sini aku nggak tulisin bahasanya ya panjang. Mestinya kalian udah inget lah kalau bahasanya. Nah, tapi di sini aku tulisin secara persamaannya aja ya. Persamaannya itu bisa kita tuliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Ya. Yang mana sigma F sama dengan 0 ini, kenapa dia bisa sama dengan 0? Karena, nah mestinya ini hukum
hukum umumnya atau persamaan umumnya itu ada di hukum yang kedua sebenarnya. Cuma di sini karena kita meninjau hukum satunya aja, hukum satu dulu, maka di sini aku penjelasannya pakai yang hukum satunya dulu aja. Jadi gampangnya, kenapa gayanya itu nol, itu diakibatkan karena percepatannya sama dengan nol. Satu itu ada hukum yang kedua. Oke, bentar aku mute dulu ya untuk teman-teman. Oke, karena percepatannya itu nol, itu berarti aku balikin dulu. Percepatan itu definisinya adalah turunan pertama dari kecepatan atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, artinya yang membuat A ini bisa sama dengan nol, itu ada dua hal. Kecepatannya memang nol, dari awal sampai akhir itu nol, atau kecepatannya nggak berubah. Itu ya, yang perlu diingat. Berarti ini tuh bisa dibagi dua sama kita. Tuh. Yang pertama emang kecepatannya nol, atau kecepatannya konstan. Nah, makanya hukum 1 Newton itu isinya adalah benda yang diam itu akan tetap diam, sementara benda yang bergerak itu akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu. Next-nya adalah hukum kedua. Nah, sebenarnya hukum yang umumnya itu adalah hukum yang kedua, yang mana bisa kita tulis sebagai sigma gaya itu sama dengan massa dikali percepatannya. Gitu. Massa dikali percepatannya ini, kalau kita gambarin ya, kira-kira gini. Jadi, semisal kita punya suatu benda, ya, ya, kita punya suatu benda, benda ini dia bergerak di suatu permukaan gitu ya. Nah, jadi kalau benda ini dia didorong sama suatu gaya, gitu ya, maka, oh ya, kalau benda ini punya massa, maka dia akan bergerak dengan percepatan yang konstan di sini. Dengan asumsinya bahwa gayanya itu cuma suatu nilai ya, dia bukan suatu fungsi terhadap waktu, tapi suatu nilai konstan, maka menghasilkan percepatan yang konstan juga. Nah, itu untuk hukum yang kedua. Kemudian untuk hukum yang ketiga, ini yang paling gampang diingatnya ya, hukum aksi reaksi. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu benda, itu bersentuhan dengan benda lain, ya. Jadi ini kalau ditulis kayak gini, sigma F aksi itu sama dengan F reaksinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah benda, satu kayak gini misalkan, kemudian satunya lagi seperti ini, lebih besar lah ya. Kemudian, ya nggak usah ada permukaan lah. Semisal ini mereka bersentuhan nih. Kalau mereka bersentuhan, maka semisal yang memberikan gaya itu adalah benda yang satu gitu ya. Ini benda satu, ini benda dua. Maka di sini akan ada gaya aksi. Ini aku tulis sebagai A. Maka yang kebalikannya ini akan ada gaya reaksi. Atau aku tuliskan sebagai F R gitu ya. Jadi gaya aksi itu akan sama dengan gaya reaksi, oh sorry ini aku ketinggalan, negatif ya. Jadi dia akan sama dengan, besarnya itu akan sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan, makanya di sini tandanya negatif. Tuh. Jadi arahnya berlawanan, maka tandanya negatif. Oke, sampai sini dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Ini baru kita masuk ke materinya aja. Nanti contoh soalnya agak susah nih kalau dibagi-bagi nih kalau gaya. Biasanya kalau contoh soal kita langsung ke yang contoh soalnya mungkin bisa terdiri atas beberapa konsep dari gaya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman mengenai hukum Newton? Cukup clear? Jadi Iya, ingat, Kang. oh iya, kenapa? Farizi kan ya? Gak ada. Oke, sip. Ya, yang perlu diingat adalah hukum satu itu kalian bisa pakai untuk benda yang diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Itu 2 poin itu yang perlu kalian ingat. Jadi kalau bisa jangan lupa karena dasarnya di situ hukum satu. Kalau hukum 2 itu dipakai untuk benda yang bergerak dengan biasanya percepatan konstan. Kasusnya biasanya dalam kasus percepatan yang konstan. Kemudian kalau hukum 3 itu dipakai untuk kita melihat hubungan antara gaya aksi dengan gaya reaksi. Contohnya itu kayak kalau kita di atas lantai, itu sebenarnya kita sedang memberi gaya ke lantai. Dan lantai akan memberikan gaya balik ke kita. Gitu. Misalkan kita memberi gaya ke lantai itu adalah sebesar gaya atau sebesar berat badan kita gitu. Nah, lantai juga akan memberikan gaya sebenarnya ke kita yang besarnya adalah sama dengan berat badan kita, tapi arahnya berlawanan. Kenapa begitu? Kalau nggak begitu kita akan jatuh gitu ya, turun terus sampai ke inti bumi mungkin, karena nggak ada gaya yang menahan dari si lantai tersebut gitu. Itu yang perlu teman-teman ingat ya, untuk hukum 1 sampai hukum ke-3. Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku masuk ke contoh-contoh gaya yang ada atau yang biasanya keluar di soal-soal fisika. Sebentar. Oh, nah, kelewat bablas. Oke. Yang pertama yang paling dekat dengan kita itu, oh ya ini kasih judul dulu ya, gaya-gaya umum, itu ya, itu yang biasa dipakai. Oke, yang pertama yang berhubungan banget sama kita sebagai manusia, yaitu ada gaya berat. Kenapa gaya berat berhubungan sama kita? Karena gaya berat itu sebenarnya dihitung dari suatu besaran yang ada di diri kita gitu, yaitu adalah massa gitu. Jadi setiap manusia kan pasti punya massa, maka karena kita punya massa, kita juga akan memiliki berat. Nah sebenarnya berat itu merupakan gaya gitu. Jadi contohnya itu misal suatu benda gitu ya, ini benda, kemudian dia punya massa gitu ya, M gitu, maka di sini akan bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Besarnya adalah biasanya melambangkan W, yang bisa kita hitung pakai M dikali G, yang mana G itu besarnya bisa 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Itu ya, kayak dulu zaman SMA ya, kalau G-nya kita nggak dikasih tahu, kita bisa pakai 10. Kalau dikasih tahu biasanya antara 10 atau 9,8 di antara dua itu. Itu untuk gaya berat. Kemudian gaya selanjutnya adalah gaya normal. Kalau teman-teman yang biasa ngerjain soal fisika, itu mestinya familiar sama gaya normal. Karena kalau ada gaya berat, biasanya ada gaya normal di sana.
biasanya ya, tapi nggak selalu. Oke, misal ini kita punya sebuah benda. Oke. Kemudian kita punya suatu permukaan. Oke. Nah, gaya normal itu baru muncul ketika suatu benda atau partikel itu bersentuhan dengan suatu permukaan. Jadi dia muncul akibat kontak. Ya, sederhananya atau simpelnya bahasanya gitu, muncul akibat kontak. Jadi kalau nggak ada kontak atau nggak ada sentuhan, maka di situ kita nggak ada yang namanya gaya normal. Jadi syarat awalnya mesti ada kontak dulu dengan suatu permukaan ya umumnya. Nah, misal kayak gini. Ini kan ada suatu benda yang warna biru tua ini, kemudian ada suatu permukaan. Nah, karena dia bersentuhan dengan permukaan, maka akan muncul gaya normal yang tegak lurus dengan permukaannya, namun arahnya itu adalah ke benda tersebut. Biasanya dilambangkan dengan huruf N. Itu. Kemudian, itu kan kalau permukaannya datar. Kalau permukaannya kita rotasi kebalik deh. Rotasi ke kanan aja. Nah, kalau misal ternyata permukaannya miring gini, ya maka gaya kontaknya tetap sama. Prinsipnya adalah tegak lurus permukaannya dan mengarah ke benda tersebut. Kalau miring gimana? Kalau miring misal ini ada permukaan gitu ya. Biasanya ini soal-soal bidang miring, maka kalau kita punya suatu benda di sini, oke, misal kita punya suatu benda, sorry ini nggak bisa dibikin pakai kotak itu. Oke, maka kalau miring gini, maka gaya normalnya pun ikut miring. Karena konsepnya gaya normal itu selalu tegak lurus permukaan, selalu tegak lurus permukaan. Oke, gitu ya. Jadi dia selalu tegak lurus permukaan dan arahnya itu selalu ke benda tersebut. Ini macam-macam bentuknya. Jadi intinya gaya normal itu arahnya selalu seperti itu. Nggak akan tiba-tiba lebih miring daripada si permukaannya. Dia pasti selalu tegak lurus. Itu yang perlu diingat. Kemudian gaya yang umum lainnya, satu lagi itu ada namanya gaya tegangan tali. Ya, secara definisi pengertiannya sama kayak namanya gitu ya, yaitu gaya yang membuat sebuah tali itu tegang gitu ya. Yang bikin tali itu tegang. Jadi dia bikin talinya tuh nggak loyo gitu. Jadi dia lebih lurus lah. Kalau digambar tuh kelihatannya lurus. Contohnya kayak gini. Berarti kalau misalkan kita punya suatu permukaan lagi, ini kita punya permukaan lagi. Oke. Kemudian kita punya suatu benda. Di sini ada benda lagi. Kemudian di sini mereka dihubungkan dengan seutas tali. Nah, karena tali di sini lurus, maka di sini akan muncul namanya, kalau talinya kita kita putus gitu ya, nah, maka di sini sebenarnya akan muncul tegangan tali. Ini ada tegangan tali, ini ada tegangan tali juga, gitu. Jadi
tegangan tali itu biasanya dilambangkan dengan huruf T. Kayak gini. Jadi dia munculnya tuh kalau sistem itu dia suatu sistem atau ya sistem yang antar satu partikel atau lebih dari antar dua partikel atau lebih yang dihubungkan dengan tali itu pasti biasanya dia akan muncul yang namanya tegangan tali. Itu untuk kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Dari gaya berat, gaya normal, sama alamat. Ini kelewat, sorry. Ini gaya tegang tali. Gaya tegangan tali atau gaya tegang tali. Sama aja. Oke. Ini jangan lupa nih, biasanya sih yang sering kelupaan itu di gaya normal. Gitu ya. Jangan sampai kelupaan. Gimana? Kawan-kawan di sini? Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya. Sorry ya, ini yang ini aku Kamu mau tanya, boleh. yang gaya normal yang miringnya 90 derajat itu kan gaya normalnya ke kanan. Betul. Kalau gaya beratnya tetap ke bawah ya? Ah ya, betul. Betul banget. Kamu panggilannya siapa? Ilmania? Ilma, iya, Ilman? Oke. Ilma aja. Oh, Ilma aja. Oke sih. Ya, benar Ilma. Ya, terima Iya, kasih buat Kak. pertanyaannya. Iya, Ya, Kak, teman-teman cuma gitu. mastiin. Iya, Oke. Iya, teman-teman gitu ya. Jadi permukaan mau ke kanan, dia tegak, mau dia miring, mau dia datar, gaya berat tuh arahnya selalu ke bawah. Kenapa? Karena kita mengasumsikan bahwa arah ke bawah itu sebenarnya arah ke pusat bumi, gitu ya. Gaya berat itu kan sebenarnya gaya interaksi antara suatu benda dengan pusat bumi. Jadi gaya berat itu pasti arahnya selalu ke bawah, walaupun gaya normalnya mau ke kanan, mau ke kiri, mau miring ke atas, miring ke bawah, atau ke atas. Nah, pasti gaya berat itu selalu ke bawah. Gitu. Itu juga penting untuk diingat. Tapi kalau gaya tegangan tali, itu dia bergantung sama talinya arahnya kemana. Gitu. Talinya tegangnya itu horizontal kah atau vertikal kah? Kalau gaya normal bergantung lagi sama permukaannya. Tapi yang perlu diingat, gaya normal itu dia baru muncul akibat kontak dan selalu tegak lurus permukaannya. Gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ini karena gaya-gaya yang umum dan kita belum masuk ke ini ya, tentang gaya gesek ya. Jadi ini masih sistemnya yang masih yang gampang-gampang dulu, karena gaya gesek belum masuk. Kalau gaya gesek udah masuk, biasanya sistemnya lebih ribet. Tapi nanti kita juga coba bahas untuk soal-soal yang tentang gaya gesek juga. Oke. Oh iya, jadi yang penting juga di materi dinamika ini adalah kita bisa menggambarkan gaya-gaya yang ada di suatu persoalan gitu. Sebenarnya cara menggambarkan gaya-gaya itu nanti ada yang namanya diagram benda bebas gitu. Oke, maka sebelum itu sedikit intro dulu, tapi nanti supaya gambarannya lebih jelas, untuk penjelasan mengenai diagram benda bebas ini kita langsung masuk ke soal aja. Jadi ada namanya diagram benda bebas. Ini kemungkinan kalau teman-teman yang FTSL, teman-teman yang FTMD ini bakal familiar banget nih nantinya. Bakal kepake terus sampai terutama kalau yang masuk FTMD sih mestinya yang nantinya kalau jurusan itu teknik mesin atau dirgantara, kalau FTSL itu biasanya yang sipil tuh kepake terus gitu. Ada namanya diagram benda bebas. Jadi diagram benda bebas itu secara definisi adalah diagram seluruh gaya
pada suatu benda. Oke, suatu benda. Lewat suatu benda. Nah, tambahannya adalah tidak kurang dan tidak lebih. Ini definisi atau pengertian paling dasarnya ya. Jadi diagram benda bebas itu diagram seluruh gaya pada suatu benda itu nggak kurang nggak lebih. Jadi gayanya itu nggak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Jadi semua gaya itu harus digambarkan. Namanya diagram benda bebas. Diagram seluruh gaya pada suatu benda nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas. Ya. Jadi kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Jadi harus sesuai sama gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gitu. Nah, nanti untuk contohnya kita langsung masuk aja ke soal. Gitu ya. Oke, sebentar. Aku copy dulu soalnya. Oke. Oke. Oke, ini aku punya satu soal. Bentukannya kayak begini. Jadi ada dua buah balok. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada gerobak. Ya kita anggap gerobak lah, walaupun nggak bolong gitu ya. Atau kita anggap balok beroda gitu. Di atasnya ini ada balok lain yang lebih kecil nih. Ada massa 1. Oh ya, sebelumnya kelihatan nggak gambarnya dan soalnya? Kelihatan Kelihatan, Kak. angka. Oke, siap. Sip. Kalau nggak kelihatan nanti aku perbesar. Oke. Nah, jadi di soal ini kita punya suatu gerobak tapi ada tutupnya lah atasnya. Jadi di sini di atasnya bisa ditaruh balok lain atau benda lain di atasnya, yaitu massa 1. Jadi di sini atas ada massa 1, di depannya ini digantung pakai tali yang dilewatin ke katrol, itu ada massa kedua atau M2. Kemudian gerobak yang besar atau gerobak tempat si M1 ini berpijak, itu massanya M besar. Kemudian di bagian gerobak ini didorong sama gaya F. Ya, didorong ke kanan sama gaya F. Jadi pertanyaannya adalah berapa gaya horizontal F yang harus diberikan pada gerobak supaya balok baik M1 ataupun M2 itu diam relatif terhadap gerobak. Ya, jadi ini balok ini yang dimaksud balok adalah M1 sama yang M2, ya, yang ada di atas gerobak dan yang menggantung di tali, gitu. Oke, kalau kita punya persoalan ini, hal pertama yang kita lakukan adalah menggambar diagram benda bebas. Oke, step pertama adalah menggambar diagram benda bebas. Jadi, seperti aku bilang tadi, diagram benda bebas adalah diagram seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi harus pas. Tuh. Oke, menggambar diagram benda bebas itu, kita ambil contoh yang paling gampangnya dulu adalah massa 1. Jadi kita pertama tinjau
massa 1 gitu ya, tinjau M1. Nah, biasanya kalau di fisika, kalau mau gambar diagram benda bebas untuk benda partikel atau titik, itu kita boleh beneran pakai titik aja. Jadi kita pakai titik aja nih. Si M1 itu kita anggap sebuah titik. Nah, di titik ini, itu bekerja berbagai macam gaya. Yang pertama, karena dia punya massa, pasti dia punya gaya berat ya, ke arah bawah, yaitu W1. Oke? Nah, karena dia ada tali, dan talinya itu tegang, gitu ya, maka dia akan punya T, gitu ya, atau gaya tegangan tali ke arah kanan. Gitu. Kemudian, karena dia itu berpijak di suatu permukaan, gitu ya, permukaan si gerobak, maka akan muncul yang namanya gaya normal. Ya, gaya normal. Sip. Sampai sini berarti kita sudah menggambar, mestinya ini sudah merupakan gaya-gaya yang bekerja pada pada benda M1. Karena kalau kita lihat gayanya hanya ada 3 ini. Ada gaya berat karena dia punya massa, ada gaya tegangan tali karena dia dikaitkan ke tali, kemudian ada gaya normal karena dia berpijak pada suatu permukaan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, supaya bendanya atau si M1 ini dia diam terhadap gerobak, mestinya si benda M1 ini bergerak bersama-sama bareng gerobak kan. Karena dia pengennya diam relatif terhadap gerobak, artinya gini, kalau kalian naik mobil, kalian duduk, itu artinya kalian diam relatif terhadap mobil. Tapi kalian itu dilihat orang sama orang yang di luar mobil, kalau mobilnya jalan itu kalian dianggapnya bergerak gitu. Jadi kita pengen si benda ini juga diam terhadap gerobak, tapi karena si sistem ini didorong sama gaya, maka benda ini nih sebenarnya kalau dilihat sama kita yang nggak naik gerobak ini, benda ini tuh ikut bergerak gitu. Maka kita bisa asumsikan bahwa benda M1 ini itu bergerak dengan suatu percepatan kita anggap aja sebagai A, itu ke arah kanan gitu ya, karena kan gaya sistem ini dikasih gaya ke kanan. Oke, sampai sini dulu. Untuk massa 1, ada pertanyaan nggak mengenai diagram benda bebasnya? Ini semua benda kita anggap sebagai benda titik, karena pembahasannya dibatas di dinamika partikelnya aja. Gimana? Mungkin bisa dibahas dulu, Kak. Oke, sip. Oke. Oh, sampai selesai mungkin ya. Biar lebih kebayang mau nanya apa. Oke, nah kita udah selesai di tinjau massa 1, kemudian kita lanjut aja nih ke tinjauan berikutnya. Yang lain itu ada, yang belum berarti ada massa 2 sama gerobak ya. Jadi yang kedua kita tinjau massa 2. Nah, massa 2 juga sama. Kita lakukan cara yang sama, yaitu pertama gambar titiknya dulu, kemudian kita gambar gaya-gayanya. Oke, massa 2 ini dia menggantung di tali ya. Karena talinya itu ada di atasnya massa 2, maka dia akan punya gaya tegangan tali ke arah atas, dan karena dia punya massa, maka dia akan punya gaya berat ke bawah, ya. Karena dia berkontak dengan gerobak itu di sampingnya, maka akan ada gaya normal, tapi arahnya ke sini. Gaya normal N2. Sorry, yang ini N1 tadi. Yang ini N2. Oke.
Kenapa yang tegangan tali sama-sama dinamain T? Karena ini masih satu tali yang sama. Dan biasanya, oh ya, dan di soal dia bilang gesekan pada semua permukaan, roda, katrol, itu diabaikan. Nah, kalau asumsi gesekan diabaikan, maka tegangan tali di M1 dan di M2 itu sama. Gitu. Ya, kita rapetin aja supaya muat. Oke. Jangan lupa juga, tadi kan karena kita pengen benda M1 dan M2 itu diam relatif terhadap gerobak, maka sebenarnya kita pengen ketiga benda ini bergerak bersama, maka yang M2 juga sama. Dia harus bergerak ke arah kanan dengan percepatan sebesar A. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tinjau yang massa gerobak, gitu ya. Atau tinjau M, atau kita tinjau yang gerobaknya. Sekarang berarti kita punya titik untuk gerobak. Kemudian karena M1 menerima gaya normal ke atas, maka sebenarnya gerobak juga menerima gaya normal ke arah bawah, gitu ya. Dia menerima gaya ke arah bawah sebagai konsekuensi kali ya, kita nyebutnya aksi reaksi. Ini sesuai hukum 3 Newton. Karena gerobak ngasih gaya normal ke atas ke M1 sebesar N1, maka sebenarnya gerobak juga menerima gaya ke arah bawah sebesar N1 juga. Gitu. Kemudian sama halnya untuk yang interaksi antara gerobak dengan massa kedua. Maka di sini akan ada N2 yang arahnya ke kiri. Ini akan ada N2 arahnya ke kiri. Kemudian karena gerobak punya massa ke bawah, maka kita bisa tuliskan sebagai W aja, gitu ya. Dia punya berat juga. Kemudian di sini dia didorong sama suatu gaya F, gitu ya. Suatu gaya F. Oke. Sampai sini, karena gerobaknya juga ikut bergerak bersama-sama dengan M1 dan M2, maka akan ada percepatan ke arah kanan juga. Oke. Ini merupakan diagram benda bebas dari masing-masing benda. Ada M1, ada M2, sama M besar. Ya. Jadi ada banyak gaya di sini. Oke. Oh iya, ini ada yang ketinggalan ternyata. Karena gerobaknya juga berkontak dengan tanah, gitu ya. Maka sebenarnya gerobak juga menerima gaya yang arahnya ke atas, yaitu gaya normal N aja kita namainnya. Jadi dia ada ada 3 gaya total yang arahnya vertikal. Ada N1, ada W, sama ada N besar biasa. Oke, dari sini setelah kita punya masing-masing tinjauan massa 1, massa 2, sama massa M besar, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menerapkan hukum Newton. Karena pertanyaannya adalah cari gaya horizontal. Nah, kita terapkan hukum Newton untuk masing-masing benda, gitu ya. Sekarang kita masuk ke balok M1. Kita bisa terapkan ada sigma F. Nah, ini kita bagi dua nih. Karena kan ada arah vertikal, ada arah horizontal. Biasanya yang arah horizontal itu kita namakan dengan X, yang arah vertikal itu arahnya biasanya pakai sumbu Y. Nah, yang sumbu X itu kan dia punya percepatan ya, artinya kita bisa pakai hukum Newton yang kedua, M1 dikali dengan A. Yang mana gaya yang bekerja di sumbu X itu cuma ada gaya tegangan tali. Ini T sama dengan M1 dikali dengan A. Itu untuk yang sumbu X.
Kemudian untuk yang sumbu Y, itu sigma FY, ya. Karena si gerobak itu nggak bergerak naik turun, gitu ya, kan bergeraknya bareng-bareng nih. Ya, gerobak dan seluruh balok yang ada di atas itu bergeraknya bareng-bareng ke kanan. Maka di sini nggak ada gerakan di arah vertikal, maka sigma FY-nya itu sama dengan 0. Karena yang bekerja atas bawah itu adalah N1 dan W1, maka di sini N1 dikurang W1 sama dengan 0, atau N1 sama dengan W1. Itu untuk yang balok 1. Supaya nggak nge-scroll terlalu panjang, ini aku taruh bawah. Masa satunya kita bahas di sampingnya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke balok M2. Balok M2 ini sama, kita lakukan lagi sigma fx sama dengan massa kali percepatan karena dia bergerak ke arah horizontal, dan sigma fy sama dengan 0. Maka di sini kita punya sigma fx sama dengan M2 dikali dengan A, itu sama dengan N2, yang M2 dan A-nya tetap kita tulis M2 kali A. Lalu di bawahnya, berarti kita tinjau sekarang sigma FY-nya, itu sama dengan 0 ya, karena nggak ada pergerakan ke atas dan ke bawah. Maka kita punya T, tegangan tali, dikurang dengan W2. W2 sama dengan 0, maka tegangan talinya itu sama dengan W2. Gitu. Oke. Kita punya persamaan ini. Bentar, ini kenapa nggak mau scroll? Oh, udah mentok. Oke. Kita lanjut ngebahas yang M besar. Kita lanjut yang M besar. Ini berarti kita tinjau gerobak, ya, M. Kita tinjau gerak yang ada di sumbu horizontal, atau sigma fx, ya, sama dengan massa yang besar dikali dengan percepatannya. Nah, yang bekerja di horizontal itu apa aja? Ya, itu ada F besar, kemudian ada juga N2, gitu ya, sama dengan massa kali percepatan. Artinya rumus F ini, F besar ini, itu bisa diperoleh dari gaya normal 2 ditambah massa kali percepatan. Oke? Nah, kita perlu nggak ninjau yang vertikal? Kalau mau silahkan. Kalau nggak mau juga nggak masalah, karena dari persamaan ini, itu kita udah cukup bisa menyelesaikan persoalannya. Kalau kita misalkan mau tinjau, gitu ya, berarti kita tinjau karena dia nggak ada pergerakan vertikal, sigma Fy, ya kita tinjau aja ya biar adil, biar semuanya kita lihat. N1 ditambah, sorry, ini minus berarti. N1 minus N1 dikurang W ditambah N besar sama dengan 0, atau N besar itu sama dengan N1 ditambah W. Itu. Oke. Itu merupakan persamaan yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan. Oke. Utamanya berarti kita punya persamaan yang ini. Utamanya kita punya persamaan yang ini. Oke. F sama dengan N dikali N2 ditambah M dikali A. Ya. Berarti di sini, ini aku tulis di sampingnya dulu ya, supaya kita nggak scroll terlalu atas.
kita punya persamaan bahwa F itu sama dengan N2 ditambah M dikali A. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang A-nya berapa? Karena kan A-nya kita nggak punya ya informasinya di soal. Kita cuma punya M1, M2, sama M besar, dan F. Maka A ini bisa kita peroleh dari ini. Ada dua nih, ada N2 sama dengan M2 kali A, ada T sama dengan M1 kali A. Nah, karena kita mesti menghilangkan N2 juga, maka persamaan yang ini, yang N2 sama dengan M2 dikali A, itu kita pakai, gitu ya. Jadi kita punya punya persamaan yang ini, persamaan kedua, kita punya N2 sama dengan massa 2 dikali A. Oke, berarti satu lagi yang bisa kita harapkan untuk mencari A itu adalah yang ini, persamaan yang paling pertama. T sama dengan M1 dikali A. Ya, berarti kita punya persamaan T sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, tapi T-nya kita nggak tahu nih. Nah, tapi kita masih punya persamaan lagi di sini. Bahwa T itu sama dengan W2. Atau kalau tadi teman-teman ingat, W itu atau gaya berat itu dihitung dari M2 dikali gravitasi. Gitu. Jadi kita punya 4 persamaan di sini. Bisa kita namain satu-satu. Misalkan ini persamaan 1. Kemudian yang ini persamaan kedua. Nggak berubah warnanya. Persamaan kedua. Yang ini jadi persamaan ketiga. Dan yang hijau ini jadi persamaan yang keempat. Gitu. Berarti yang pertama kita lakukan adalah substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Maka kita akan peroleh M2 dikali G itu sama dengan M1 dikali A. Atau A-nya, kan kita butuh A ya, butuh percepatan, itu sama dengan M2 dikali G dibagi dengan M1. Maka kita peroleh di sini persamaan ke-5. Gitu. Kita punya persamaan yang ke-5. Dari sini, persamaan 5 ini, nah kita lakukan yang atas dulu nih, yang N2. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh bahwa F itu sama dengan M2 dikali A ditambah M besar dikali A. Atau F itu sama dengan massa 2 ditambah massa gerobak dikali dengan percepatan. Kita punya persamaan 6. Kemudian kita substitusi persamaan ke-5 ke persamaan ke-6. Ya. Kalau kita substitusi atau kita masukkan persamaan 5 ke persamaan yang ke-6, maka kita akan peroleh bahwa F itu sama dengan massa 2 ditambah massa gerobaknya dikali dengan M2 dikali G dibagi dengan M1. Maka dari sini kita peroleh bahwa persamaan F-nya itu adalah massa 2 ditambah massa besar, massa gerobaknya dikali massa 2 massa 2 dikali gravitasi dibagi M1 atau massa balok yang pertama. Gitu. Sampai sini teman-teman, oh ya ini di soal emang nggak ditulis G-nya ya, tapi kita bisa menggunakan G karena G itu merupakan besaran yang umum gitu. Karena percepatan gravitasi ya pasti ada gitu di bumi. Jadi kita boleh pakai itu, si G itu. Walaupun itu jatuhnya jadi kayak besaran tambahan gitu. Sementara yang di soal kan tersedia cuma massa sama gaya gitu.
Ada pertanyaan dulu teman-teman sampai sini? Lebih kurang seperti itu untuk penyelesaian soalnya. Oke, ya teman-teman nanti untuk masalah materinya itu tenang aja nanti yang penting teman-teman di sini paham dulu aja. Untuk materinya bakal dikirim lewat email ya untuk materi yang lagi aku jelasin di sini. Jadi yang penting paham dulu teman-teman. Ya, jadi kalau ngerjain soal tentang gaya, tahap pertama itu kita gambar dulu diagram benda bebasnya. Ini aku rangkum ya dari awal ya. Kalau kita punya persoalan tentang gaya, kita gambarkan dulu diagram benda bebasnya. Kenapa? Karena itu penting untuk kita melakukan analisis dengan hukum Newton. Entah itu hukum 1, entah itu hukum 2, dan seterusnya. Gitu. Kalau kita nggak gambar diagram benda bebas dulu, kita bingung nanti gayanya yang mana aja nih. Yang gaya yang ini tuh arahnya kemana? Ini tuh yang X atau yang Y? Gitu. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah gambarin dulu semua gayanya di masing-masing benda. Kalau mau aman, digambarnya di masing-masing benda. Untuk di fisika itu untuk materi dinamika partikel, gambar bendanya nggak usah sama persis, titik aja itu udah benar. Yang penting gayanya jangan sampai ketinggalan. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Buat teman-teman, mungkin ada yang baru join, ya selamat datang. Tes. Buat teman-teman yang baru datang, mungkin bisa langsung mengikuti aja. Oh iya, kenalin dulu buat teman-teman yang baru datang, aku Eki. Di sini aku sebagai tutor fisika dari Axel TPB. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Teknik Mesin FTMD ITB. Nah, ya intinya gitu. Jadi pertama gambar diagram benda bebas, kita udah dapat semua diagram benda bebas, maka kita terapkan hukum Newton. Biasanya kalau persoalan gini, hukum Newton nih kepake semua. Hukum 2 ada, sigma F sama dengan M kali A. Hukum 1 ada, sigma F sama dengan 0. Hukum 3 ada aksi reaksi. Gitu ya. Yang ada kayak gaya berat, terus dilawan sama gaya normal. Oke, dari Nabila ada pertanyaan. Gaya N gerobak itu karena bannya kontak sama tanah bukannya? Ya, benar. Karena bannya berkontak sama tanah. Ini aku gambarinnya cuma satu, mestinya kan digambarin dua ya, karena ada dua ini kan, ada dua kontak, ada ban belakang sama ban depan. Cuma ini aku gambarin satu aja, karena sebenarnya kita nggak ditanya masing-masing gaya normal di kontak roda itu berapa. Gitu. Kita belum masuk ke bahasan itu masuknya nanti. Itu sebenarnya masih materi yang dinamika yang lain gitu. Karena fokusnya dinamika partikel, jadi gayanya cuma bekerja dianggap di satu titik doang. Gitu. Tapi pertanyaan tadi udah tepat gitu. Pertanyaan sekaligus menjawab juga ya. Ya benar, karena kontak jadi dia muncul gaya normal. Kalau kita tinjau tanahnya, ya tanahnya juga akan ada gaya N yang arahnya ke bawah, cuma tinjauan kita nggak sampai ke sana. Karena itu nggak cukup penting untuk kita lihat gitu, untuk menyelesaikan soal. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman di sini?
Malah jadi kecil. Bentar ya. Sorry, kegeser. Oke, kelihatannya belum ada pertanyaan. Aku pindahin dulu ininya supaya rapih. Pindahin ke atas. Jadi nanti kalian kalau baca catatannya enak. Kak mau tanya Kak, Boleh. Eh, berarti ini untuk peninjauannya ditinjau relatif terhadap benda yang nggak bergerak gitu ya? Atau gimana Kak? Iya, benar. Kita melihat tinjauannya ini supaya gampang. Itu adalah kita melihat terhadap, jadi semua benda di sini relatif terhadap sesuatu yang diam, gitu ya. Contohnya adalah misalkan kita, gitu ya, yang ngelihat ini benda aslinya bergerak, gitu ya. Ya kita sebagai pengamat yang diam, kita bukan pengamat yang ikut sama gerobaknya, gitu. Oke, nanti tinjauannya akan berbeda kalau pengamatnya ikut di dalam gerobaknya, gitu. Cuma supaya tinjauannya lebih mudah, biasanya kita mengambil pengamat yang diam gitu. Gimana? Tadi siapa? Sorry, aku lupa. Randi Dio Kak. Oke. Gimana Randi? Kalau misalnya ada gaya gesek itu di antara M1 sama M, itu bakal gimana ya Kak? Oke, kalau ada gaya gesek misalnya antara M1 dengan M besar berarti ya? Ya, karena yang bersentuhan M1 dan M besar. Kalau misalkan ada gaya gesek, ini misalkan aja, tapi mestinya di sini nggak ada. Kalau misalkan ada gaya gesek, tinggal kita gambar aja gaya geseknya. Gaya geseknya kemana? Misalkan gaya geseknya ke sini. Ya, pasti ke sini, karena kemungkinan bergeraknya M1 itu cuma ke arah kanan kan. Kalaupun bendanya itu diam, benda keseluruhan ini diam, kemungkinan M1 akan bergerak tuh pasti ke kanan. Karena M2 ini punya berat, dia pasti cenderung bergerak turun, maka M1 itu cenderung bergerak ke kanan. Maka kalau ada gaya gesek, dia itu cenderung akan bekerja ke arah kiri. Ini anggaplah F1. Kemudian gaya geseknya berapa? Nah, biasanya kalau untuk kita melihat mencari nilai F ini, kan kita pengen melihat si benda ini tuh sebenarnya kan diam relatif terhadap gerobak, tapi dia itu bergerak terhadap kita gitu, yang sebagai pengamat diamnya. Maka gaya di sini yang bekerja sebenarnya adalah gaya gesek statis, bukan yang gaya gesek kinetis, karena si M1 ini tidak bergerak terhadap permukaannya. Dia bergeraknya cuma terhadap kita sebagai pengamat. Maka biasanya tinjauan gaya gesek statisnya itu ada di gaya gesek statis maksimum. Jadi F1-nya itu, ini aku coret sini aja ya, biasanya itu sama dengan Fs max. Fs max itu gimana kita ngitungnya? Ini biasanya kita mestinya diberitahu suatu koefisien atau koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal yang bekerja di massa 1. Itu. Nah, itu kan baru dari M1-nya ya. M besarnya juga akan muncul gaya juga gitu. Kalau M1 ini muncul gaya, sorry, bentar, ini bergerak ke sini, ini, oke. Aku ada keliru, sorry. Yang pertama kita lihat itu adalah gaya yang bekerja di M besarnya dulu. Ternyata kebalik. Jangan di M1-nya dulu. Karena yang membuat mereka bergerak itu kan ada gaya di gerobak ya. Jadi kita tinjaunya itu gaya di M besarnya dulu. Sorry, ini bener sih besarnya. Cuma ini mestinya kita melihat gaya yang bekerja di gerobaknya dulu. Kalau ada gaya gesek di sini misal ada mu s gitu ya. Misal ada mu s, berarti nanti karena gerobaknya bergerak ke
kanan, maka akan ada kecenderungan gaya geseknya itu bekerja ke arah sebaliknya. Berarti dia bekerja ke arah kiri. Ini ke sini. Ini adalah gaya gesek yang bekerja. Anggaplah sebagai F1 gitu. Nah, kenapa M1 bisa ikut bergerak ke kanan? Itu karena sebenarnya selain ada gaya tegangan tali, dia juga didorong oleh gaya gesekan yang bekerja antara M1 dan M besar. Jadi, ini tadi warna ini. Jadi mestinya gaya geseknya juga bekerja ke arah kanan. Ini F1. Kenapa harus berlawanan? Di M besar itu F1-nya ke kiri, di M kecil itu F1-nya ke kanan. Karena kita ingin ketika mereka bersentuhan, gitu ya, jadi satu benda lagi, gaya gesek ini nggak muncul. Oke? Kan kalau dia nempel kayak gini kan nggak ada gaya yang bekerja ya kelihatannya. Nah, tapi ketika kita pisahkan, sebenarnya itu ada gaya gesek di antara mereka gitu. Yang mana untuk M besar itu gaya gesek yang arahnya ke belakang, sementara untuk M1 ini yang kecil ini sebenarnya gaya gesek itu membantu dia untuk ikut bergerak sama M besar. Gitu. Sampai sini. Randi? Oh, berarti F1 pada M1 tuh nggak ini ya, nggak melawan arah tegangannya gitu ya, Kak? Oh, nggak melawan. Tadi aku salah menjelaskan di awal. Jadi yang kita lihat itu gayanya itu bekerja di mana dulu. Gaya luar itu bekerja di mana dulu. Ini kan dia bekerja di M besar kan? Artinya yang mengalami yang didorong bener-bener tuh, yang beneran didorong itu sebenarnya cuma M besar doang. Artinya M1 dan M2 ini aslinya ngikut doang. Mereka tuh bukan didorong sama GF besar. Nah, karena yang didorong itu adalah M besar, maka yang mengalami gesek atau dihambat oleh gaya gesek itu sebenarnya si M besar. Dan M1 itu justru malah didorong sama si gaya gesek. Gitu. Oke, makasih Kak, paham Kak. Oke, sip. Ya, ini sebenarnya kita belum masuk ke materi tentang gesekan, tapi itu lumayan buat pengantar gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kenapa sebenarnya ini soalnya agak kurang realistis karena kan pasti setiap permukaan tuh punya gesekan kan. Hampir kalau permukaan itu terlalu licin ya agak susah juga gitu. Nah, kalau misalkan terjadi atau ada gesekan seperti yang ditanya Randi tadi, ya kasusnya seperti itu. Si gaya gesek itu menghambat pergerakan benda yang mendapatkan gaya dorong atau gaya tarik gitu ya. Sementara untuk benda yang ngikut doang tuh dengan catatan ini M1 dan M2, kalau ada gaya gesek di sana tuh justru gaya gesek itu jatuhnya adalah membantu mendorong mereka bergerak ikut sama si M besarnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Oke, ini biar nggak rancu, ini aku hapus lagi ya gaya geseknya. Kita belum masuk yang kalau ada gaya geseknya. Tapi pertanyaan yang bagus. Oke, dari Oke, kelihatannya belum ada ya. Kalau belum ada, kita masuk ke bahasan berikutnya aja, kalau kayak gitu. Oke. Ya, klik lagi. Bahasan berikutnya adalah mengenai gaya gesek. Oke. Bahasan berikutnya kita membahas mengenai gaya gesek. Ini sebenarnya gaya kurang satu ini nih, tentang gaya gesek. Oke.
Nah, gaya gesek sendiri normal, yaitu timbul atau muncul jika dua benda bersentuhan. Ya, dengan catatan biasanya kalau di soal dikasih tahu gitu ya, koefisien geseknya berapa. Atau dikasih tahu kalau itu lantainya kasar. Kalau asumsinya licin, walaupun bersentuhan, gaya gesek nggak muncul. Tapi di kehidupan nyata, gaya gesek itu pasti ada. Karena kalau nggak ada, contohnya adalah kita nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kita bakal terus kepleset, jatuh terus gitu ya. Kalau misalkan nggak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ngebantu juga ternyata untuk kita bisa berjalan. Oke, tapi gaya gesek itu timbul atau muncul karena sentuhan antara dua benda atau dua permukaan, dan gaya gesek ini ada dua jenis. Yang pertama ada gaya gesek statis, terjadi ketika dia diam, atau biasa kondisinya itu disebut ya diam, oh jangan atau, kalau atau nanti atau aja nggak apa-apa. Kondisinya itu diam atau kondisi tepat akan bergerak. Akan bergerak. Kemudian kalau yang kondisi satunya lagi itu adalah gaya gesek kinetis. Itu terjadi ketika suatu benda itu bergerak, gitu ya. Jadi kalau statis itu dia diam atau di kondisi tepat akan bergerak. Sementara kalau kalau gaya gesek kinetis itu ketika si gaya geseknya itu bergerak. Itu dua yang perlu diingat dari gaya gesek. Oke. Misal kita punya suatu benda, kemudian dia bergerak di suatu permukaan, semisal dia didorong oleh gaya F gitu ya, dan di sini permukaannya kasar, punya mu S dan mu K, gitu. Permukaannya kasar. Nah, kalau kita gambarkan diagram benda bebasnya, gitu ya. Diagram benda bebas. Maka pertama kita gambar titik dulu sebagai bendanya, lalu ke bawah ada gaya berat. Ada gaya berat itu langsung aja kita biasa nulisnya bisa langsung juga M kali G gitu. Misal masanya M kali G. Nah, ke atas itu ada gaya normal. Karena dia bersentuhan sama permukaan ya, maka muncul namanya gaya normal. Sorry, ini agak miring. Kemudian yang ke kanan, ini ada gaya F yang mendorong benda. Nah, karena kecenderungan dia kalau bergerak itu ke kanan, maka gaya gesek di sini sifatnya akan menghambat, yaitu dia bekerja ke arah kiri. Kita lambangkan dengan F kecil. Ya. Ini diagram benda bebasnya. Kemudian, gimana sih atau berapa sih besarnya gaya gesek ketika diterapkan suatu gaya yang mendorong suatu benda, gitu ya. Ini dengan asumsi bendanya itu
kondisi awal diam, ya. Bendanya dari kondisi diam. Oke. Cara mudah untuk menggambarkan kondisi si bendanya itu biasanya kita punya kurva. Kita punya kurva, ke atas itu ada gaya geseknya, yang horizontal itu adalah gaya dorongnya, gitu. Kemudian kita bagi ini menjadi dua region. Kasih putus-putus aja. Oke, ini ada dua region. Sorry. Oke. Nah, region yang kiri itu daerah gesek statis. Yang kanan, bukan daerah gesek statis. Daerah kondisi statis, yang kanan itu kondisi kinetis. Jadi, ketika dia ada di daerah yang kiri, maka selama dia masih diam, si bendanya, gaya geseknya itu akan sama dengan gaya dorongnya. Oke, selama dia diam, gaya geseknya itu akan sama dengan gaya dorongnya. Jadi misalkan kalian mendorong suatu benda dengan gaya 2 Newton, gitu ya. Misal kalian mendorong dengan gaya 2 Newton, selama bendanya belum bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut besarnya adalah 2 Newton. Kalau kalian ngasih gaya dorongnya 3 Newton, dan bendanya masih belum bergerak, maka gaya gesek yang bekerjanya 3 Newton. Kalau 5 Newton, ya berarti 5 Newton gaya geseknya. Ya, gitu, selalu menyesuaikan dengan besarnya gaya dorong. Atau gaya yang diberikan lah, gaya yang bekerja, gaya totalnya. Nah, sampai suatu kondisi yang kita sebut dengan kondisi tepat akan bergerak. Sampai pada suatu kondisi yang kita sebut dengan kondisi tepat akan bergerak, maka di sini gaya geseknya, ini langsung aja. Gaya geseknya dirumuskan sebagai koefisien gesek statis dikali dengan gaya normalnya. Atau di sini kita sebutnya sebagai gaya gesek statis maksimum, mu s dikali n. Geser dulu ke bawah. Ini gaya gesek statis maksimum. Oke. Kemudian yang di bawahnya, yang kondisi dia setelah mencapai kondisi tepat akan bergerak, ketika dia mulai bergerak, maka gaya gesek yang bekerja tuh lama-kelamaan turun. Nah, tapi biasanya kondisi turun ini nggak kita lihat. Tapi kita biasanya melihat ketika si bendanya itu ya udah bergerak aja. Nah, ketika benda itu udah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah dirumuskan sebagai koefisien gesek kinetisnya dikalikan dengan gaya normal. Maka di sini ini adalah gaya gesek kinetis, yaitu Fk,
Biasanya dilambangkannya FK sama dengan mu K dikali gaya normal. Ya, tadi kalau Fs itu harus ada imbuhan maksnya karena dia statis maksimum, itu baru bisa dirumuskan sebagai mu S dikali N. Pokoknya selama dia belum mencapai kondisi statis maksimum, gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya dorongnya. Atau ini biar sama, ini aku tulis Fs ya, gitu, gaya gesek statis. Sampai satu kondisi dia tepat akan bergerak, berarti Fs-nya mencapai nilai paling maksimumnya, itu dirumuskan sebagai koefisien gesek statis dikali gaya normalnya. Sementara yang gaya gesek kinetis, itu mesti dihitung pakai rumus. Ya. Dia ada rumusnya, mu K dikali gaya normal. Gitu, kira-kira. Nah, biasanya kesalahannya itu ada di kalau dia di kondisi statis. Biasanya kalau yang lupa nih, gaya gesek statis itu langsung dihitung pakai mu S dikali N, padahal kondisi itu atau mu S dikali N itu cuma boleh dipakai ketika kondisinya tepat akan bergerak. Kalau dia belum sampai kondisi itu, persamaan itu nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai adalah gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya yang diberikan ke benda. Semisal gaya dorong atau gaya tarik. Gitu. Gimana sampai sini untuk gaya gesek? Maaf Kak, mau motong. Boleh. Jadi Kak, kalau misalnya yang kayak Kakak bilang tadi itu, berarti kalau misalnya pakai Fs maksimumnya itu kan mu S kali N, itu kalau misalnya dia tepat akan bergerak gitu kan Kak. Nah, Iya, berarti betul. kalau misalnya sebelum saat-saat seperti itu, maksudnya sebelum tepat akan bergerak, berarti masih sama dengan gaya dorongnya gitu ya Kak? Iya, betul. Jadi selama dia masih ada di region atau di daerah sebelum tepat akan bergerak, agak lebih jauh lah daripada tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak tuh kondisinya kayak misalkan sekian milidetik lagi tuh dia bakal bergerak gitu. Kalau masih jauh, berarti gayanya akan sama dengan gaya dorongnya. Atau gaya yang diberikan ke benda lah. Nggak mesti dorong, bisa tarik juga kan. Gitu. Gimana? Tadi siapa? Putra ya? Kalau iya Kak, boleh nanya lagi Kak? Boleh, boleh. Kalau semisalnya dimasukkan ke soal yang barusan kita tadi kerjain Kak, kayak yang tadi itu. Tadi kan kalau misalnya dia bergesekan gitu kan, ada Fs nih, ya kan. Nah, kalau di situ Fs-nya pakai F atau mu S kali N Kak. Kalau yang benda yang di atas balok yang beroda tadi, kan ada benda kecil lagi kan Kak, balok kecil lagi. Nah, balok kecilnya itu kan ada gesekan juga sama balok yang di bawah gitu. Iya. Nah, nanti itu dia kalau misalnya ada misalnya kan kita pakai ada gaya gesek, itu gimana pakai gaya geseknya? Gaya gesek yang mu S kali N atau yang sama dengan F? Oke. Biasanya kalau ada soal kayak gitu nanti pertanyaannya adalah gaya gesek. F-nya itu adalah F minimum biasanya. Nanti gaya dorongnya gaya dorong minimum. Biasanya pertanyaannya, ketika gaya dorong minimum, kita harus mencari di kondisi si bendanya itu tepat akan bergerak. Gitu. Jadi seminimal mungkin gaya yang dikasih itu seminimal mungkin, tapi mereka bergeraknya masih bareng-bareng. Nah, kondisi yang dilihat itu adalah gaya geseknya di kondisi tepat akan bergerak. Gitu. Biasanya yang dilihat. Oh iya, ngerti. Ya. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Nah, karena akan sangat sulit kalau kita melihat kondisinya, kalau persoalannya cuma F doang gitu. Itu bakal sulit karena kita nggak tahu gaya yang bekerja di M ini berapa besarnya, sementara tegangan tali, sementara si Fs ini kan bergantung sama gaya yang bekerja di si M-nya ini. Gitu. Jadi itu sangat sangat kompleks jadinya pertanyaannya. Gitu. Mungkin malah tidak bisa diselesaikan. Biasanya nanti ada tambahan kalimat, gak cuma F doang, tapi mungkin F minimum biasanya.
supaya paling enggak si bendanya itu bisa tetap ada di atas, tetap diem gitu terhadap gerobaknya. F minimum atau F maksimum. Jadi kalau misalkan minimum supaya dia nggak bergerak maju si benda M1-nya. Kalau maksimum supaya si F-nya ini nggak terlalu besar sehingga si M kecilnya itu malah ketinggalan gitu. Atau dia bergerak ke kiri gitu. Jadi bisa maksimum bisa minimum. Tapi biasanya yang dilihat tetap kondisi tepat akan bergerak. Cuma permasalahannya nanti arah gaya F-nya itu kemana gitu. Oke, gimana? Iya Kak, udah ngerti. Oke, sip. Untuk teman-teman yang lain di sini, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya juga? Kak mau nanya, Boleh. kalau untuk yang F maksimum tadi maksudnya gimana ya Kak? Oke. Jadi gini, kamu punya, anggaplah kamu punya suatu, apa ya, yang gerobak-gerobak mainan lah ya, gerobak pasir gitu, mainan kamu tarik gitu ya. Kalau gerobak pasir kamu itu, kalau gerobak itu dia belum bergerak, artinya benda kamu masih diam, ya jelas ya. Kalau belum bergerak berarti dia masih diam. Dan gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis. Besarnya berapa? Besarnya itu selalu sama dengan gaya yang kamu berikan ke gerobak. Misal kamu tarik, gayanya 5 Newton, dia belum bergerak, artinya gaya gesek yang bekerja itu di permukaannya adalah 5 Newton. Kalau kamu tarik lagi pakai 10 Newton, ternyata dia masih belum bergerak, berarti gaya gesek yang bekerjanya jadi 10 Newton. Jadi gaya gesek statis itu bekerjanya dia makin lama tuh makin naik, bergantung sama gaya yang diberikan ke benda tersebut. Dia nilainya nggak akan konstan. Dia terus naik, sampai di satu kondisi, kamu berhasil nih, bisa narik si gerobak yang kamu punya. Tapi di kondisi tersebut, sesaat sebelum kondisi tersebut terjadi, gaya gesek yang terjadi itu adalah gaya gesek statis maksimum. Artinya gaya gesek statis yang udah paling tinggi lah, udah yang paling besarnya. Jadi setelah dia melewati itu, gaya gesek yang bekerja itu akan turun. Sampai di satu nilai yang konstan. Nilai yang konstan inilah yang dinamakan dengan gaya gesek kinetis. Itu. Jadi gaya gesek statis maksimum itu adalah gaya gesek yang bekerja di kondisi sesaat sebelum sebelum kamu bisa menggerakkan benda yang kamu tarik atau yang kamu dorong. Gitu. Gimana? Kak? Oh iya, Tadi paham udah, Kak. oke. Terima kasih Kak. Oke, sip. Mantap. Dari yang lain gimana? Aku izin minum dulu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku mau masuk ke contoh soal nih yang ada gaya geseknya. Mungkin nih soal yang dari tadi banyak ditanyain nih. Kalau permukaannya ada gaya geseknya gimana? Kalau bendanya ditarik, ada benda yang ditarik, kemudian
ada gesekan antara dua permukaan benda yang saling bertumpukan nih, mirip-mirip sama soal yang tadi. Cuma bedanya soal yang tadi nggak ada gaya gesek sama sekali. Soal yang ini ada, dan jumlah bendanya lebih dikit. Oke. Semua bisa lihat soalnya? Gimana? Semua bisa lihat soalnya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kalau terlalu kecil bilang aja, nanti aku perbesar gambarnya. Nah, untuk soal yang ini, kita baca dulu sama-sama dari awal. Jadi sebuah balok itu punya massa MT sama dengan 4 kg. MT itu adalah balok yang atas. Yang ini massanya 4 kg. Kemudian diletakkan di atas suatu balok yang massanya 5 kilo. Jadi yang bawah ini yang 5 kilo. Untuk membuat balok atas tergelincir, artinya kalau kita pengen dia bisa bergerak relatif terhadap balok yang bawah, gitu ya, dia nggak ikut bareng-bareng lah geraknya. Nggak kayak soal yang tadi. Terhadap balok bawah, ketika balok bawah dibuat tetap, artinya ketika baloknya itu diam, kita pengen balok atas tuh bergerak gitu ya. Nah, balok atas itu perlu dikasih gaya horizontal setidaknya 12 Newton. Jadi supaya MT ini, massa yang paling atas ini, kalau kita pengen dia itu bisa bergerak, gitu ya, tanpa yang bawah itu bergerak, kita butuh 12 Newton buat menggerakkan yang balok atas. Konfigurasi kedua balok tersebut sekarang disimpan di atas meja horizontal licin. Oke, kita tahu di sini itu licin, gitu ya. Tentukan pertama besar gaya horizontal maksimum F yang harus diberikan pada balok bawah sehingga kedua balok bergerak bersama, dan B percepatan yang dihasilkan. Oke, di sini di soal ini nggak dinyatakan ya antara balok atas dengan balok yang bawah itu apakah licin atau tidak, gitu ya. Kalau kita lihat soal dari sini, mestinya supaya sebenarnya nih mereka kan harapannya ketika ditarik. Nah, ini kan pertanyaannya adalah gaya horizontal maksimum yang harus diberikan balok bawah sehingga kedua balok bergerak bersama. Artinya harapannya ketika ditarik massa B, maka massa T ini yang 4 kilo ini ikut bergerak bersama. Kasusnya sama kayak yang aku jelasin sebelumnya. Kalau kita narik benda di bawah dan ada gaya gesek antara kedua benda di atas dan di bawahnya itu, maka sebenarnya untuk benda yang atas, gaya gesek ini justru menarik si benda supaya ikut bareng. Artinya secara tidak langsung soal ini tuh menyatakan bahwa di antara keduanya ini ada gaya gesek. Tapi dia menyatakannya tidak secara eksplisit, gitu ya. Karena kalau nggak ada gaya gesek, ini yang gerak tuh cuma MB doang, karena di bawah ini licin, gitu. Jadi yang gerak cuma MB doang, yang MT ini ketinggalan nantinya jatuh malah. Jadi supaya dia bisa ikut bergerak bersama, maka harus ada gaya gesek antara keduanya, gitu. Yang perlu diingat. Pertama, berarti yang kita lakukan adalah kita gambar dulu diagram benda bebas, karena ini merupakan diagram benda bebas ini karena merupakan persoalan tentang gaya. Pertama, kita lihat dulu untuk benda MB, gitu ya. Benda MB ini kita bisa gambarkan sebagai suatu titik, ya, yang ditarik dengan gaya horizontal ke arah kanan. Sorry, kebablasan. Nah,
ke arah kanan sebesar F, gitu ya. Karena di bawah licin, gitu ya, maka gaya gesek yang bekerja itu hanya antara massa yang di atas dengan massa yang di bawah. Berarti ke arah sini, itu akan ada gaya gesek ke kiri, gitu ya. Kemudian ke bawah itu pasti punya MB dikali gravitasi atau gaya beratnya, dan ke atas itu pasti punya gaya normal yang punyanya B, gitu. Tapi jangan lupa, karena mereka itu bersentuhan permukaannya, maka maka benda yang di atas itu memberikan gaya ke bawah, dan benda yang di bawah memberikan gaya ke atas. Atau bisa kita kasih nama, sebentar, ini perlu lebih panjang ternyata. Atau bisa kita kasih nama di sini, yang di atas itu memberikan gaya normal ke bawah, besarnya adalah NT, gitu ya. Maka yang di bawah akan memberikan balik ke atas, besarnya itu NT. Oke, kemudian kita gambarkan untuk benda yang MT. Kalau tadi udah yang benda yang MB, sekarang yang MT. Nah, di benda MT, supaya ketika kita satukan lagi bendanya itu, gaya-gaya selain F itu tidak muncul, maka kita harus menggambarkan gaya kebalikan yang ada di benda MB yang berhubungan dengan benda MT. Di sini ada gaya gesek yang ke arah kiri. Artinya kalau bagi MB itu gaya gesek itu menghambat, justru bagi yang MT itu gaya gesek itu membuat dia bisa ikut bergerak ke kanan, gitu ya, sebesar F. Dan MT sendiri itu punya gaya berat ke bawah, yaitu MT dikali gravitasi. Dan dia akan punya gaya normal ke atas sebesar NT. Inilah gaya normal yang aksi reaksi yang terjadi antara benda yang di atas dengan benda di bawahnya. Ada NT, di sini juga ada NT. Yang di sini ada F, gitu ya. Yang di MB itu ada F kecil, di MT juga ada F kecil. Gitu. Jadi itu contoh gaya aksi reaksinya. Oke, di sini kita udah menggambarkan diagram benda bebasnya. Nah, di sini nih yang kita ketahui adalah kita nggak tahu besarnya koefisien gesek. Tapi di sini ada clue di sini bahwa untuk membuat balok atas tergelincir terhadap balok bawah, ketika balok bawah dibuat tetap tidak bergerak, maka balok atas perlu dikenai gaya horizontal setidaknya 12 Newton. Itu tuh sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah Fs maksimum 12 Newton. Kenapa Fs maksimum? Karena Fs maksimum itu terjadi di kondisi tepat akan bergerak. Walaupun sebenarnya dia itu kayak semacam perbatasan gitu loh. Jadi kalau dikasih misal 12 Newton, dia itu dari mau bergerak sampai jadi bergerak sedikit, baru nanti berubah gaya geseknya. Jadi minimal gaya yang membuat dia bergerak itu adalah 12 Newton, atau si gaya gesek yang harus dilawan oleh gaya yang bekerja di benda itu minimal harus 12 Newton. Artinya 12 Newton ini bekerja sebagai gaya gesek maksimum. Gitu ya. Nah, artinya F kecil yang bekerja di benda-benda ini sebenarnya adalah Fs maksimum
Karena sebenarnya kalau analisis curangnya itu karena gaya gesek yang dikasih tahu cuma itu doang. Tapi sebenarnya adalah karena kita pengen mendapatkan gaya horizontal maksimum di mana kondisinya kedua balok ini bisa bergerak bersama-sama. Tapi jangan sampai si gaya ini terlalu besar sehingga si benda MT ini ketinggalan gitu. Karena gaya F-nya itu melebihi si 12 Newton ini. Gitu. Oke, gaya horizontal maksimum berarti kita tinggal menerapkan, ini ada yang kurang. Berarti dari sini kita tahu bahwa benda MB itu bergerak ke kanan dengan percepatan A dan benda MT itu bergerak ke kanan dengan percepatan A juga. Karena mereka pengen bergerak bersama-sama. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di soal yang ini berarti untuk benda MB gitu ya, kita bisa menggunakan, ini sebenarnya kalau kita lihat sumbu Y itu jadi nggak kepake nih. Sumbu Y jadi nggak kepake. Kenapa? Karena Fs max itu kita punya, gitu. Dan kita ditanyakannya F besar dan percepatan, gitu. Jadi sebenarnya sumbu horizontal itu sebenarnya nggak kepake sama sekali. Di sini untuk benda MB itu persamaan geraknya kita bisa langsung pakai yang horizontal. Sebentar. Oke, ya. Putra, kenapa? Maaf Kak, mau motong. Jadi, Boleh. jadi yang tadi 12 Newton itu bisa jadi Fs max-nya, itu karena gaya sebesar 12 Newton itulah yang nanti bisa membuat MT itu tergelincir atau alias bergerak gitu kan Kak? Iya, betul. Oke Kak, tadi kurangnya di situ. Oke, sip. Makasih Kak. Sama-sama. Oke. Oh iya, kalau ada yang mau ditanya langsung potong pakai mic aja ya, supaya bisa lebih cepat. Takutnya aku nggak ngecek kolom chat. Jadi langsung izin open. Kak. Ya, boleh. Di Mas tadi ya? Oke. Iya, Kenapa? Kak. Boleh dijelasin lagi nggak Kak? Kenapa yang pas di ini diagram benda bebasnya yang di benda MB Fs-nya arah ke kiri, terus yang di benda MT Fs-nya arah ke kanan. Oke. Jadi agak ini dikit. Oke, nggak masalah. Ya, jadi kalau di diagram benda bebas ini, kita lihat gaya yang bekerja itu kan sebenarnya gaya F besar ini nih yang menarik itu kan sebenarnya bekerjanya di MB kan, di yang bawah kan. Nah, maka gaya gesek yang sebenarnya menghambat itu bekerja pada benda yang dikenai gaya luar gitu ya. Kalau dalam hal ini kan gaya F besar ini. Nah, si MB ini adalah benda yang dikenai gaya luar supaya si kedua benda ini bisa bergerak. Artinya, gaya gesek bagi si MB itu menghambat arahnya ke kiri, gitu ya. Makanya gaya gesek di MB itu arahnya ke kiri. Nah, pertanyaannya kenapa di MT malah ke kanan, gitu ya? Kalau berdasarkan aksi reaksi, gitu ya, hukum ketiga Newton, kalau misalkan suatu benda memberikan gaya ke benda lain, maka benda lain ini akan memberikan gaya ke benda yang ngasih gaya ini. Nah, dalam hal ini kan yang ngasih gaya gesek ke MB ini kan sebenarnya MT. Maka si MB ini akan memberikan gaya gesek juga ke MT, tapi arahnya berlawanan. Makanya yang di MB itu gaya geseknya ke kiri, yang di MT gaya geseknya ke kanan. Karena dari hukum 3 Newton itu, aksi reaksi. Supaya apa? Supaya dia sesuai hukum alamnya lah. Supaya dia setimbang gitu. Atau kalau sederhananya, kalau kita satuin lagi nih bendanya, jadi satu lagi,
si Fs ini saling menghilangkan karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, besarnya sama. Artinya kalau kita jumlahkan kan jadi 0 gitu. Kalau di gambar ini makanya nggak ada kan Fs, nggak muncul karena dia belum kita pisahin. Nah kalau kita pisahin baru muncul nih si Fs. Gitu. Intinya adalah supaya memenuhi hukum ketiga Newton, yaitu ada aksi reaksi. Gimana? Oh, oke, sip, Dimas? Kak. Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip, sama-sama. Nah, di sini berarti sigma fx-nya itu untuk yang MB itu kan bergerak ke kanan ya. Berarti ini adalah, kok nggak ketulis? Nah, MB dikalikan dengan A. Yang mana gaya yang bekerja di sumbu X untuk MB itu ada gaya F yang ditanyakan dengan gaya Fs maksimum. Sama dengan MB dikali A. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang benda MT, dia juga punya sigma Fx sama dengan, MT dikali A, ya. Yang mana gaya yang bekerja ke kanan itu dia cuma punya Fs max aja. Sama dengan MT dikali A. Gitu. Nah, karena kita punya informasi Fs max, kita punya informasi MT, sementara A ini kita nggak punya informasinya. Maka kita bisa mencari A pakai cara Fs max, gitu ya, dibagi dengan MT, gitu ya. Karena kebetulan itu juga ditanyakan di pertanyaan yang B, percepatan yang dihasilkan berapa, ya. Ya udah sekalian kita hitung aja. Fs max itu tadi besarnya 12 Newton, sementara benda yang di atas itu masanya adalah 4 kg. Berarti percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Dari A yang di sini, kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Sehingga kita peroleh F itu dikurang 12, gitu ya, Fs max kan besarnya 12, sama dengan massa B yaitu 5 kilo, dikali dengan A-nya adalah 3. Tuh, maka F sama dengan 12 ditambah 15, atau F sama dengan 27 Newton. Yang mana F di sini 27 Newton adalah F maksimum, ya, sesuai sama soalnya. Gitu. Sampai sini dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk soalnya, ini kelihatannya agak ribet, tapi ternyata informasi yang diberikan itu cukup powerful sehingga persamaannya jadi nggak repot gitu. Sebenarnya kan Fs max itu kita bisa hitung kan dari gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek. Tapi di kasus ini dengan secara tricky gitu ya, diberikannya itu dalam bentuk kalimat yang lain, bahwa itu tuh sebenarnya adalah gaya gesek statis maksimumnya. Jadi bukan kita nggak diberikan si mu s-nya gitu, atau mu apapun lah, kita nggak diberikan, tapi kita diberikannya adalah si Fs max-nya langsung. Jadi sebenarnya jadinya persamaannya itu jadi tidak terlalu rumit
Karena nilai Fs max-nya kita nggak perlu nyari lagi, tapi udah dikasih tahu di soal. Gitu. Oh, ini ada yang di chat. Oke. Oke, di sini dari Michelle ada pertanyaan. Oke, jadi Fs max-nya itu besarnya 12 Newton dapat dari mana? Itu dapat dari kalimat ini. Untuk membuat balok atas tergelincir terhadap balok bawah, ketika balok bawah dibuat tetap, artinya nih balok bawah ini kita anggap sebagai sesuatu yang diam. Nah, supaya balok yang di atas ini dia bisa bergerak, minimal itu gaya horizontalnya adalah 12 Newton. Kan dia dibilangnya maka balok atas perlu dikenai gaya horizontal setidaknya, artinya setidaknya itu paling enggak minimal lah 12 Newton gitu. Kalau mau ngasih lebih ya boleh, tapi minimal nih supaya dia bisa bergerak adalah 12 Newton. Nah, gaya minimal yang diperlukan untuk menggerakkan suatu benda itu sebenarnya adalah gaya gesek statis maksimumnya, ya. Karena kondisi gaya gesek statis maksimum itu kan tadi ada di kondisi tepat akan bergerak. Artinya ketika kita bisa mencapai kondisi itu, sebenarnya sedikit lagi, sekian milidetik lagi itu benda itu akan bergerak. Gitu. Ketika mendapatkan si 12 Newton. Nah, jadi Fs max itu didapatnya dari situ. Oke, mantap. Sip, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini? Ini karena udah deket-deket jam 9 juga, jadi mungkin lebih ke tanya jawab aja kalau teman-teman ada penasaran di persoalan-persoalan yang tadi kita bahas. Ini mentok hampir bawah juga. Oke, ya. Jadi sambil nunggu kalian ada pertanyaan, kita rekap dulu aja lah ya, dari awal kita bahas apa aja. Tadi yang pertama, boleh Ilham. Misal ada contoh soal gitu yang apa gayanya itu membentuk sudut, itu nentuin cos sama sinnya gimana ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Karena dari tadi soal kita lurus-lurus aja ya. Jadi bendanya ada yang gayanya ke horizontal, ada yang vertikal. Jadi lurus-lurus saja. Nah, sekarang gimana kalau gaya yang bekerjanya justru membentuk suatu sudut? Oke. Nah, ini misalkan kita punya suatu kotak benda lah ya. Kemudian kita kasih gaya dia ke arah sini. Nah, kemudian ini garis horizontalnya kasih kita putus-putus saja ya, biar nggak mirip sama gayanya. Ini misalkan gaya F, gitu ya. Kemudian ini sudutnya misalkan theta, gitu. Oke, sekarang menentukan gayanya seperti apa? Menentukan gayanya kita bisa proyeksikan mana yang sinus, mana yang kosinus. Dengan cara, ya kita gambarin dulu, kira-kira kan kalau kita proyeksikan ke vertikal, itu kan ke arah sini. Kira-kira ke arah sini. Kalau yang horizontal, itu kira-kira ke arah sini. Nah, kenapa ini aku bedain warnanya? Karena sebenarnya gaya-gaya yang di atas dan di bawah ini, itu gaya proyeksi. Jadi bukan gaya sebenarnya. Gaya sebenarnya tetap yang ke arah situ. Yang miring itu.
Nah, gaya yang horizontal ini, yang ada di sebelah theta, pokoknya gaya yang ada di sebelahan lah sama theta, itu pasti gaya yang dikalikan dengan cosinus. Sementara yang jauh dari theta atau di seberangnya theta, itu pasti gaya yang sinus. Oke? Jadi dilihat dari tetanya ada di mana. Sekarang, sorry, ini kurang theta. Oke. Sekarang kita copy yang ini, kita ambil kasus yang lain. Kalau misalkan ternyata sudutnya ada di arah yang nggak lazim atau yang nggak biasanya dipakai, gitu ya. Misal di sini, ya palingan kemungkinan kalau nggak di sini di baliknya. Maka kita terapkan yang sama. Gaya yang di sebelah theta itu pasti gaya cosinus. Sementara gaya yang di seberangnya theta itu pasti sinus theta. Oke, ini kan masih bentuk-bentuk yang gampang. Nah, kalau misalkan bentuknya agak rumit, misalkan di bidang miring, gitu ya. Kalau bidang miring, kita misalkan punya suatu benda, ini agak susah ya, sorry. Gambar benda miringnya agak kurang bagus. Nah, kalau kita punya benda di bidang miring, misalkan bidang miringnya sudutnya adalah theta, gitu ya. Maka gaya yang ke bawah, ingat gaya berat itu arahnya selalu vertikal ke bawah, gitu ya. Maka ini akan ada gaya berat arahnya ke bawah, yaitu massa kali gravitasi, atau kalau mau gampang kita tulis W dulu aja. Gitu. Nah, karena arahnya ke bawah, biasanya kalau kita ketemu soal yang kayak begini, biasanya kita meninjaunya itu atau melihatnya di sumbu yang sejajar dengan bidang miring. Biasanya sumbu koordinat kartesiannya diubah gitu atau ikut dimiringkan. Misalnya ini Y, ini menjadi X-nya. Biasanya ikut dimiringkan. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah mencari proyeksi dari si gaya-gaya ini. Gaya-gaya dalam hal ini gaya berat doang. Berarti kemungkinan kan arahnya ke sini atau dia arahnya ke sini. Kan? Dua kemungkinan doang kan kalau proyeksi. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kayak gini kasusnya, tetanya ada di mana? Tetanya itu pasti ada di sini. Oke. Tetanya pasti ada di sini. Kalau tetanya ada di sini, berarti kita lakukan hal yang sama, yaitu ini pasti W dikali cos theta, karena dia gayanya sebelahan sama theta. Sementara yang berseberangan ini jadi W sin theta. Gitu. Ada lagi kasus yang lain. Misalkan misalkan tetanya nggak di sini, tapi tetanya itu adalah yang nah, misalkan tetanya ternyata ada di sini. Oke, kalau tetanya ada di sini, ya kebalikannya dari yang tadi. Berarti yang di sini itu yang jadi theta, maka yang ke bawah ini jadi W cos theta, ya. Yang ke sini jadi
W sin theta. Itu. Sampai sini gimana? Tadi yang nanya siapa? Aku lupa. Sorry. Ilham, Kak. Oke, Ilham, gimana? Baik, mengerti Kak. Terima kasih. Oke. Sip. Thank you kalau kayak gitu. Dari teman-teman yang lain, terakhir ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya Kak. Boleh, Randy? Tadi yang soal yang tadi itu kan dia bilangnya 12 Newton kan Kak untuk bisa bergerak gitu Kak. Berarti harusnya apa namanya, gaya gesek statisnya itu harusnya lebih kurang dari ini ya Kak, apa kurang dari 12 gitu ya Kak, kayak misalnya 11,9 gitu Kak, benar nggak Kak? Mestinya secara konsep memang seperti itu, mestinya kurang dari. Cuma biasanya kita melihatnya karena ditanyainnya maksimum, kita seolah-olah mengambil si 12 Newton itu sebagai kondisi yang ini nih sebenarnya kalau kita ngasih 12 nih sebenarnya antara dia bergerak sama nggak bergerak gitu. Nah, biasanya itu diasumsikan lebih ke arah yang tidak bergeraknya gitu. Biasanya Fs max itu tinjauannya dia masih sigma F sama dengan 0, masih pakai hukum 1 Newton. Jadi dia masih belum bergeraknya lah. Kalau bergeraknya lebih sedikit dari si 12 Newton itu. Itu. Tapi benar kata kamu, sebenarnya mestinya gaya geseknya itu nggak 12, tapi kurang dari, itu kan? Kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sip. Terakhir, ada lagi yang mau tanya? Sebelum aku tutup pertemuannya. Oh iya, nanti untuk catatan ini bakal dikirim, info terakhir bakal dikirim lewat email kalian masing-masing. Jadi nanti bisa ditunggu aja. Oke? Kak mau nanya Kak. Oke. Ya, kenapa lagi? Tapi nggak soal materi Kak. Oh iya, kenapa? Mau nanya aja, ini Axel TPB ini bakal ada sampai akhir semester gitu atau gimana ya Kak? Apanya? Kalau Axelnya bakal ada terus, cuma kalau free class itu momen-momen tertentu aja biasanya. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke, sip. Mungkin kalau info lebih lanjut terkait Axel TPB-nya nanti bisa di DM aja kali ya Instagramnya. Nanti ditanya langsung ke adminnya. Oke? Baik, kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, dari aku cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Dari tadi kita belajar mengenai gaya, dari gaya-gaya yang umum biasa dipakai, hukum Newton, dan juga ada di akhir tadi gaya gesek, gitu ya, yang untuk persoalan yang lebih kompleks. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, semoga lancar sampai akhir semester. Aku tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi aku nggak buka dengan salam ya. Ya, selamat malam semuanya.